Di masa lalu saat Yeri diminta oleh Eunho untuk ikut dalam acara kelulusan, meskipun sebenarnya dia tidak mau. Teman-teman Yeri di dalam bus tampak terkejut dengan kehadirannya, karena Yeri biasanya tidak suka berkumpul, apalagi mengobrol dengan mereka. Mereka pun mulai bergosip tentang Yeri, yang diketahui sebagai seorang yatim piatu. Saat malam tiba dan semua teman-teman bermain di kolam renang, Yeri justru asyik mendengarkan lagu sendirian. Ketika melihat kunang-kunang, Yeri memutuskan untuk mengikutinya hingga masuk ke dalam hutan. Namun, saat menyadari bahwa dia tidak membawa ponsel, Yeri berusaha kembali, tetapi sudah tersesat dan tidak tahu harus berbuat apa. Cerita kembali ke masa kini, di mana siaran berita siang yang biasa dibawakan oleh Eunho tidak lagi tayang. Karena khawatir, Jeon mendatangi Hyun-oh dan bertanya apakah dia mendengar kabar dari Eunho. Namun, Hyun-oh juga tidak mengetahui apapun. Pak Kim kemudian memberitahu Hyun-oh bahwa Eunho diperintahkan kembali menjadi penyiar malam setelah sebelumnya tiba-tiba diberhentikan. Meskipun merasa tidak adil, mereka harus tetap mengikuti perintah tersebut. Pak Kim juga bertanya apakah selama sebulan terakhir Eunho pernah menghubungi Hyun-oh. Namun Hyun-oh menjawab bahwa dia tidak tahu kabar dari Eunho. Keesokan harinya, Eunho bertemu dengan Chorong untuk berbicara. Dia menegaskan bahwa dia tidak akan menikahi Chorong dengan alasan apapun. Dan meminta agar Chorong tidak lagi membicarakan soal pernikahan. Chorong akhirnya mengikuti kemauan Eunho untuk tidak menikah, meskipun sebenarnya dia memiliki perasaan terhadap Hyun-oh. Jeon tiba-tiba mendatangi Hyun-oh dan memperkenalkan diri. Setelah itu, Jeon bertanya tentang keberadaan Eunho. Mendengar pertanyaan tersebut, Hyun-oh balik bertanya apa hubungannya Jeon dengan Eunho. Sebelum menjawab, Jeon justru menanyakan hubungan Hyun-oh dengan Eunho. Hyun-oh menjelaskan bahwa mereka hanya rekan kerja. Jeon pun terkejut, karena sebelumnya dia melihat Hyun-oh dan Eunho tampak sangat akrab di rumah Eunho. Jeon lalu mengatakan bahwa dia adalah kekasih dari kepribadian lain Eunho, yaitu Yeri. Hyun-oh terdiam, bingung dengan maksud Jeon tentang kepribadian lain. Jeon lalu dengan jujur menjelaskan bahwa Eunho menderita gangguan kepribadian ganda, dan Eunho sendiri yang memberitahu hal tersebut kepadanya. Setelah mendengar penjelasan itu, Hyun-oh bertanya kepada Jeon, apakah selama ini dia juga berpacaran dengan Eunho secara tidak langsung. Jeon membenarkan, tetapi menekankan bahwa orang yang berpacaran dengannya adalah Yeri, seorang perempuan berusia 28 tahun yang bekerja di tempat parkir. Jeon kemudian balik bertanya, apakah Hyun-oh tidak pernah menyadari bahwa Eunho memiliki kepribadian ganda. Hyun-oh mengatakan bahwa meskipun Eunho memiliki kepribadian lain, dia tetaplah Eunho, dan dia tidak mungkin menyukai pria lain. Mendengar hal tersebut, Jeon mengaku bahwa dia benar-benar mencintai Eunho dan sudah lama menunggu kemunculan Yeri, tetapi Yeri tidak pernah muncul lagi. Karena itu, Jeon ingin menemui Eunho, karena ada banyak hal yang ingin dia sampaikan. Hyun-oh kemudian menjelaskan bahwa Eunho mengambil cuti sebulan yang lalu dan tidak pernah menghubungi siapapun sejak saat itu. Jeon menambahkan bahwa gangguan kepribadian ganda adalah penyakit mental, dan jika Eunho sampai menghilang seperti ini, berarti dia sedang dalam kondisi yang sangat parah. Jeon pun bertanya apakah Hyun-oh selama ini tidak khawatir tentang kondisi Eunho. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, Hyun-oh pergi menemui psikiater yang biasa dikunjungi oleh Eunho untuk mencari informasi tentang kondisi Eunho. Namun, psikiater menolak memberikan detail apapun dengan alasan menjaga kerahasiaan pasien. Psikiater kemudian menyarankan agar Hyun-oh berbicara tentang dirinya sendiri. Hyun-oh pun mengaku bahwa hatinya sakit karena mantan pacarnya, yang telah putus dengannya 4 tahun lalu, sekarang menderita gangguan kepribadian ganda. Hyun-oh merasa bersalah setelah mendengar dari orang lain bahwa mantan pacarnya, yang kini berpacaran dengan kepribadian lain, mengalami gangguan kepribadian ganda. Ia bertanya-tanya, apakah mungkin mantan pacarnya menjadi seperti itu karena dirinya. Psikiater kemudian menjelaskan bahwa gangguan kepribadian ganda memang dapat dipicu oleh stres, tetapi ada banyak faktor lain yang memengaruhinya. Jadi, tidak dapat dipastikan bahwa kondisi tersebut terjadi karena kesalahan Hyun-oh. Hyun-oh lalu bertanya bagaimana cara menyembuhkan seseorang yang memiliki gangguan kepribadian ganda. Psikiater menjawab bahwa memastikan Eunho tahu ada orang yang siap berada di sisinya saat ia membutuhkannya bisa memberikan kenyamanan dan dukungan yang besar bagi Eunho. Setelah itu, Hyun-oh segera menuju rumah Eunho, tetapi tidak ada yang membukakan pintu. Hyun-oh terus-menerus menelepon Eunho, namun tidak ada jawaban. Tidak berhenti di situ, Hyun-oh juga mendatangi tempat parkir tempat Yeri bekerja dan berbicara dengan rekan kerja Yeri.
Hyun Oh menunjukkan foto Eunho dan bertanya apakah Yeri terlihat seperti ini. Rekan Yeri mengatakan bahwa foto itu memang mirip, tapi ada sedikit perbedaan. Hyun Oh kemudian menanyakan kapan Yeri mulai bekerja di tempat tersebut, dan temannya menjawab sekitar 3-4 tahun yang lalu. Mendengar jawaban itu, Hyun Oh teringat pada perpisahannya dengan Eunho 4 tahun lalu, dan merasa sangat sedih. Hyun Oh kemudian bertanya lagi apakah Yeri terlihat bahagia selama bekerja di sana. 주혜리가 행복해 보였나? Adegan berpindah ketika Hyun Oh kembali ke rumah dan langsung masuk ke kamarnya. Dia menangis sejadi-jadinya, memikirkan betapa beratnya penderitaan yang mungkin dialami Eunho selama ini. Hyun Oh merasa bahwa dia mungkin menjadi penyebab trauma terbesar dalam hidup Eunho. Di saat itu, nenek Mija datang dan berusaha menenangkannya. Keesokan harinya, Jinwa mendatangi Jion dan memberitahukan sebuah rahasia tentang Eunho. Namun, sebagai syarat, Jinwa meminta agar Jion berpura-pura menjadi pacarnya untuk menghindari gosip yang mengaitkannya dengan direktur. Karena khawatir tentang Eunho, Jion setuju dengan permintaan Jinwa. Jinwa kemudian bercerita bahwa ketika dia sedang siaran di sebuah lokasi, dia melihat sebuah truk hampir menabrak seorang gadis. Gadis tersebut ternyata adalah Eunho. Namun, saat Jinwa memanggilnya, Eunho langsung melarikan diri. Jion segera meminta alamat tempat kejadian tersebut dan bergegas menuju ke sana. Sementara itu, telepon di meja kerja Eunho terus berdering. Ketika Hyun Oh mengangkat telepon tersebut, ternyata panggilan itu berasal dari kantor polisi. Mereka melaporkan bahwa seorang yang hilang telah ditemukan. Hyun Oh segera menuju ke kantor polisi, dan di sana, polisi menjelaskan bahwa orang tersebut telah hidup sendirian di sebuah gubuk. Polisi lalu meminta Hyun Oh menandatangani formulir tanda terima penjemputan. Saat hendak menandatangani formulir itu, Hyun Oh terkejut melihat nama orang yang harus ia jemput, Yeri, yang telah hilang 10 tahun lalu. Namun, ketika Hyun Oh melihat sosok Yeri, ternyata itu adalah Eunho, yang kembali berubah menjadi Yeri dengan bekas luka di tangannya. Akankah Eunho dapat kembali menemukan jati dirinya? Gangguan kepribadian yang dialami Eunho tidak hanya disebabkan oleh satu peristiwa, tetapi oleh banyak trauma yang belum pernah diselesaikan.